Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang present value dari utang jangka panjang. Di sini kakak contohin aja obligasi ya, atau bonds. Nah, di video sebelumnya kan udah ada konsep time value of money nih. Jadi ada present value, ada future value. Kita pakainya present value. Ini ketika kita mau nerbitin obligasi, itu dinilai berdasarkan present value-nya. Nah, obligasi itu kan surat utang di mana ada pokok yang harus dibayar di jatuh tempo dan juga ada bunga yang dibayar setiap periode gitu kan. Nah, di sini kita present value kan dua hal ini. Kalau pokok kan cuma sekali nih. Berarti nanti present value-nya itu future value dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Untuk yang bunga, ini adalah payment bunganya dikali dengan 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi I. Nah, ini harus dihafalkan. Kemarin udah dibahas kenapa rumusnya itu bisa seperti ini. Nah, langsung saja. Yang pertama itu yang sifatnya annually dulu ya, tahunan. Jadi ada obligasi, nilai nominalnya itu 100.000. Kemudian bunga kuponnya itu 5%, kemudian bunga marketnya, bunga pasarnya, itu 4%. Dia sifatnya tadi annually, kemudian 5 tahun. Nah, supaya enak kita gambarkan dulu saja seperti ini. Nah, berarti 100.000 itu akan di sini ya, pelunasan di sini 100.000. Kemudian kita itu ada pembayaran rutin bunganya 5 kali kan setiap akhir periode. Nah, itu cara ngitungnya gimana? Cara mencari payment. Nah, cara mencari pembayaran bunganya itu pakai coupon rate. Nah, coupon rate itu nama lainnya adalah nominal rate. Bisa juga stat rate. Jadi di sini 5% dikali dengan 100.000 sama dengan 5.000. Jadi 5.000-nya dibayar di sini. Kemudian di sini, tahun keempat dan tahun kelima. Nah, kita itu mau menilai obligasinya kan akumulasi dari ini semua. Tapi kan nggak boleh langsung 100.000 tambah 25.000 kan nggak bisa. Karena ada konsep time value of money. Makanya kita present value-kan semua ke kondisi yang sekarang. Gitu kan, di materi anuitas juga udah kakak jelaskan. Jadi 5.000 itu kan mau dinilai ke tahun yang sekarang. 100.000-nya juga. Nah, sekarang yang pokoknya dulu yang 100.000 ini. Itu present value-nya 100.000 dibagi dengan 1 plus, nah I-nya berapa? Nah, I yang di sini itu adalah bunga pasar, market rate. Bisa juga namanya itu effective rate. Bisa juga namanya itu yield. Jadi jangan kebalik ya antara kita tuh mau pakai yang mana sih masukinnya. Pokoknya coupon rate itu untuk mencari payment aja. Untuk urusan present value, time value of money itu urusannya sih market atau effective atau yield-nya. Lanjut ya. Jadi di sini 1 plus 4% atau 0,04 pangkat 5. Ini 82.192,71. Kemudian present value yang bunganya ini. Nah, kemarin kan kakak udah jelasin nih kalau mau ngitung satu-satu di present value kan lama. Karena ini pembayarannya itu sama, jadi syarat anuitas itu pembayarannya itu harus sama ya, sama-sama 5.000 kan. 5.000-nya langsung aja dikali dengan 1 min 1 plus 4%, 1,004 pangkat min 5 dibagi dengan
0,04. Ini nolnya 1 aja. Nah, ini sama dengan 22.259,11. Sehingga kalau dijumlahin 104.45182. Jadi yang di jurnal cash pada bonds payable itu yang 104.451,82. Seperti itu ya. Nah, makanya di sini berarti dia di premium. Ya kan, lebih dari 100.000. Kenapa? Karena market rate instrumen lain di pasaran cuma berani ngasih bunga 4%, sedangkan kita berani ngasih 5%. Jadi nilai obligasi kita lebih tinggi dari teman-temannya, premium. Kemudian yang kedua kita coba gimana kalau semi annually ya. Nah, yang kedua kalau semi annually. Sama kayak yang tadi aja. Jadi kalau kita gambarkan itu ada 10 periode. Nah, di sini ada 100.000. Kemudian ada 5.000. Nah, ini paymentnya berapa berarti? Tadi itu bunganya itu kupon itu 5% per tahun. Nah, berarti kalau di sini kan semi annually nih, jadi harus dibagi 2. Jadi 2,5% dikali dengan 100.000. 2.500. Gitu ya, semuanya 2.500. Kemudian bunga marketnya tadi 4% per tahun. Nah, berarti nanti I yang masuk itu ke rumusnya itu 2% dibagi 2. Nah, N-nya itu kalau tadi itu 5, sekarang N-nya 10. Jadi present value-nya 100.000 dibagi 1,02 pangkat 10. Kemudian present value bunganya itu 2.500 dikali dengan 1 min. Kemudian 1,02 pangkat min 10 dibagi 0,02. Ini tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini kalau dihitung 82.034,83, yang bawah 22.456,46. Jadi 104.491,29. Jadi beda ya antara annually dan semi annually. Bedanya di mana? Kalau semi annually berarti harus dibagi 2 bunga per tahunnya, kemudian N-nya kalau ini 5 tahun berarti harus dikali 2 ya. Jadi N-nya itu 10. Nah, untuk yang tabel amortisasi bonds biasa dan jurnal-jurnal lain bisa dipelajari di video yang bisa dipelajari sendiri. Nah, selanjutnya kakak itu mau membahas tentang bonds payable yang diterbitkan di antara 2 bunga. Nah, di situ juga ada tabel amortisasi, jadi belajarnya dari situ aja. Sekian dari kakak, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.